Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Banyak orang yang belum pernah dengar penyakit rematik polimialgia. Rematik polimialgia merupakan sebuah kondisi ketika otot terasa nyeri dan kaku, khususnya pada otot panggul, leher, dan bahu. Wanita dan lansia memiliki resiko lebih besar mengalami kondisi ini, karena proses penuaan menjadi salah satu faktor peningkat resikonya. Bila terlambat diatasi, penderita lama-kelamaan akan sulit dalam melakukan aktivitas sehari-harinya karena gejala yang terus memburuk. Rematik polimialgia adalah kondisi peradangan yang menyerang otot dan diketahui berkaitan dengan kondisi temporal arteritis atau giant cell arteritis. Terdapat beberapa kasus di mana seseorang mengalami kedua kondisi bersamaan, rematik polimialgia dan temporal arteritis. Penyebab pasti penyakit ini belum diketahui. Namun, terdapat dua faktor yang diduga erat menjadi penyebab rematik polimialgia, yaitu faktor genetik. Seseorang dengan gen tertentu atau variasi gen dapat memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dalam menderita rematik polimialgia. Faktor lingkungan. Paparan virus dapat menjadi penyebab rematik polimialgia. Namun, belum diketahui secara spesifik jenis virus apa yang mampu menyebabkan penyakit ini. Selain kedua faktor penyebab tersebut, beberapa faktor resiko yang juga perlu diketahui dan diwaspadai adalah ras. Rematik polimialgia paling rentan terjadi pada orang-orang keturunan Eropa Utara dan orang-orang Skandinavia. Jenis kelamin. Wanita memiliki potensi lebih besar mengalami rematik polimialgia daripada pria, dengan resiko 2-3 kali lebih tinggi. Usia. Orang-orang yang usianya 60 hingga 80 tahun jauh lebih berpotensi mengalami rematik polimialgia. Rematik polimialgia dapat menimbulkan keluhan gejala di kedua bagian sisi tubuh. Berikut ini adalah sejumlah gejala umum yang perlu dikenali. Bagian pergelangan tangan, lutut, atau siku mengalami kekakuan. Nyeri timbul di beberapa bagian tubuh, seperti lutut, siku, atau pergelangan tangan. Kekakuan pada bagian tubuh tertentu yang telah disebutkan biasanya terjadi di pagi hari atau setiap setelah lama tidak menggerakkan tubuh. Lengan bagian atas, leher, bokong, atau paha mengalami rasa nyeri. Bahu terasa nyeri. Gerakan tubuh menjadi terbatas karena rasa kaku dan nyeri yang timbul. Untuk mengobati rematik polimialgia, terdapat sejumlah metode yang umum digunakan, seperti melalui pemberian obat-obatan, terapi khusus, hingga perawatan mandiri atau melalui perubahan gaya hidup. Bagi pasien rematik polimialgia dengan gejala awal maupun yang sudah mengkonsumsi obat dari dokter, beberapa langkah gaya hidup sehat ini dapat ditempuh: istirahat yang cukup, diet sehat dan seimbang melalui konsumsi produk olahan susu rendah lemak, protein rendah lemak, buah-buahan, gandum utuh, dan sayuran. Pengurangan kadar natrium atau garam sehari-hari juga sangat penting dalam menurunkan resiko hipertensi. Penggunaan alat bantu. Untuk kegiatan yang melibatkan fisik sehari-hari, pemakaian alat bantu agar kegiatan menjadi lebih mudah dilakukan juga sangat dianjurkan. Olahraga teratur. Dokter biasanya akan memberikan saran bagi pasien untuk melakukan olahraga secara rutin. Konsultasikan lebih lanjut dengan dokter mengenai apa saja jenis olahraga yang tepat untuk meningkatkan kekuatan sendi, otot, dan tulang sekaligus menjaga berat badan. Ketika rematik polimialgia sudah sangat membatasi gerak tubuh, maka selain obat-obatan, terapi fisik pun perlu ditempuh oleh pasien. Terapi fisik akan membantu pasien dalam mengembalikan fleksibilitas gerakan tubuh. Selama proses ini, pasien tentu akan dibimbing oleh terapis profesional, namun pastikan bahwa pasien sudah berkonsultasi lebih dulu dengan dokter. Ketika gejala-gejala rematik polimialgia berkembang semakin parah tanpa segera ditangani, beberapa resiko komplikasi berikut dapat terjadi, seperti kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berpakaian, menyisir rambut, mandi, bangun dari tempat tidur, serta bangun dari posisi duduk. Berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan secara menyeluruh atau resiko aterosklerosis prematur dan gangguan sistem kardiovaskular. Berpengaruh pada aktivitas fisik, interaksi sosial, hingga pola tidur. Hingga kini belum diketahui cara pencegahan rematik polimialgia. Bahkan cara penyembuhannya pun belum tersedia. Namun, untuk meminimalisir risiko komplikasinya, penderita perlu segera mendapatkan penanganan yang tepat. Kondisi gejala akan membaik ketika penderita telah mendapatkan pengobatan namun tidak menjamin untuk sembuh total. Demikian informasi kali ini, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.